Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satulah pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sejak kecil hidup kita itu selalu dikondisikan supaya baik. Syukur-syukur yang terbaik. Misalnya ketika Anda memilihkan sekolah anak-anak, Anda akan memilih sekolah yang terbaik. Ketika sudah sekolah, Anda juga akan mendukung, berupaya agar anak-anak mendapat nilai yang terbaik. Saya yakin tidak ada orang tua yang mendukung anaknya mendapat ranking terakhir. Tentu tidak, pasti berharap mendapatkan nilai ranking yang baik, yang terbaik. Bahkan dalam pekerjaan pun mungkin juga demikian. Kita berharap mendapat pekerjaan juga pekerjaan yang terbaik. Syukur-syukur punya kedudukan, posisi atau jabatan yang tinggi, artinya yang terbaik. Hari ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan yang kita dengar bahwa kita perlu waspada akan kecenderungan sikap manusia yang selalu ingin yang terbaik. Artinya kita disadarkan kembali untuk membawa semangat kerendahan hati. Hari ini sabda yang kita dengarkan konteksnya itu adalah Yesus mengkritik ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sebab mereka ingin menjadi orang yang terbaik, orang yang terpandang, terhebat, terhormati, dan seterusnya. Maka Yesus menunjukkan satu nilai, satu keutamaan bagi kita yang kira-kiranya juga masih menjadi perjuangan bagi kita, yaitu semangat kerendahan hati. Kerendahan hati ini menjadi ibu dari segala keutamaan. Bahkan dalam bahasa Yunani, kerendahan hati itu bahasa Yunaninya adalah humus. Dan kata humus kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti tanah. Maka tanah yang ada di bawah inilah yang nanti dapat menumbuhkan berbagai macam pepohonan. Maka kalau orang punya kerendahan hati, akan tumbuh subur segala keutamaan-keutamaan yang lain di dalam dirinya. Maka saudara-saudari yang terkasih, pesan hari ini, mari kita bawa semangat kerendahan hati. Dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan, kita bawa semangat kerendahan hati ini. Sebagaimana santo yang kita rayakan hari ini, Santo Bonaventura, ia tidak menunjukkan kehebatannya, kendati dirinya ini sebenarnya adalah orang yang hebat. Mari kita mohon rahmat Tuhan, moga-moga hari ini kita dituntun, dibimbing untuk berlatih memiliki sikap kerendahan hati. Tidak menunjukkan bahwa kita ini terhebat, meski kita ini sebenarnya adalah orang-orang yang hebat. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.